Salam Nusantara, Rahayu untuk seluruh kisana yang ada di Indonesia. Berjumpa lagi dengan Nirlando di Sasana Sastra, channel yang khusus membahas sejarah dan budaya Nusantara. Hari ini kisana semua, Sasana Sastra kedatangan teman saya yang kemarin dari Shanghai, ya Mas. Rupanya kita terkoneksi untuk selalu membawakan pengetahuan tentang budaya Jawa, ya. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, siapkan kopinya, bakar banyak, kita belajar bareng. Baik, di sana semua, kita akan membahas lagi ya seputar tentang budaya Jawa yang oleh para pemerhati budaya khususnya Sangha ya itu semakin menggali budaya. Jadi untuk itu dengan hadir lagi ke sini kita akan membahas tentang seputar budaya gitu ya. Gitu. Dan kebetulan ini Mas Novin kok nggak ada temannya ini kok. Ya, kebetulan Mas, kebetulan sendirian nih tadi. Sendirian. Iya, temannya pada keluar semua. Pada jalan-jalan sendiri kayaknya. Iya. Sendiri. Iya. Betul sekali. Ini Mas Novin, seperti yang sampaikan gitu yang tentang seputar budaya Jawa yang memang selama ini sering disalahpahami oleh masyarakat kita yang mungkin kurang pengetahuan tentang sebenarnya Jawa. Kadang itu kurang ngeh apa ya. Betul sekali. Nah, ini apa ini yang kita bahas ini, Mas? Ini agak menarik Mas yang saya tanyakan ini ya, karena memang saya itu ingin tahu sekali gitu. Dan rasanya kalau orang Jawa kayak iki jeru, gitu ya, sangat mendalam. Ini yang mau saya tanyakan itu Kaweruh Budi Jawi. Kaweruh Budi Jawi loh, kan Jawa gitu. Iya. Itu barangkali Mas Heri bisa jelentrehno ya kasarannya. Jelentrehno, itu gimana Mas? Kaweruh Budi Jawi biar para kisana juga mengerti sedalam apakah Kaweruh Budi Jawi. Oke, terima kasih Mas. Ini kisah semua ya, ini takwannya jeru banget. Tapi kebetulan juga Mas Novin di Sasana Sastra ini kita memang mengembangkan salah satunya itu ya, Kaweruh Budi Jawi. Selain itu juga tentang sejarah ya. Nah, Kaweruh Budi Jawi itu memang sekarang ini, di zaman sekarang ini memang seringkali ditinggalkan oleh orang-orang yang notabene Jawa sendiri gitu ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan bahas kata per kata dulu. Oke, Kaweruh itu adalah bahasa Indonesianya adalah pengetahuan. Kemudian Budi itu adalah asal katanya itu adalah dari bahasa Sanskerta yang diserap menjadi bahasa Jawa kuno. Budi itu artinya adalah bagaimana orang bisa memaksimalkan kecerahan pikirannya, ya makanya kita akhirnya di dalam bahasa Jawa itu kita mengenal, atau bahasa Indonesia kita mengenal kata-kata budi pekerti, gitu ya. Budi pekerti luhur, mungkin kita waktu sekolah dulu kan kita pernah luhur, kita diajari oleh guru di sekolah tentang budi pekerti, ya, bagaimana kita dengan orang lain seperti itu ya. Kemudian Jawi itu Jawa, ya Jawi, karena kita hidup di Pulau Jawa dan akhirnya ini menjadi sebuah istilah akhirnya Kaweruh Budi Jawi gitu. Nah, secara pengetahuan gitu ya, karena ini adalah dibahas tentang pengetahuan atau pengetahuan tentang budi itu apa gitu kan. Sebuah budi itu sebenarnya kalau kita telah lebih lanjut itu adalah proses penyatuan hati dan pikiran gitu. Jadi bagaimana seseorang itu menyatukan hatinya dan pikirannya agar selalu sinkron
mungkin kita pernah mengalami antara batin, hati dan pikiran itu kadang nggak sinkron, bertolak belakang. bertolak belakang. Nah, Ya, sebagai contoh gini, misalkan ada orang nggak punya, gitu ya, atau orang pengemis di jalan kita mau ngasih secara hati, gitu ya. Tetapi di pikiran kita mungkin, aduh, padahal rumah saya masih jauh, bensin bis saya punyanya pas-pasan. Nah ini adalah sebuah hal yang sinkron, tidak sinkron, akhirnya menyebabkan orang itu menjadi bimbang. Ya, karena apa? Karena antara pikiran dan hati itu tidak menyatu dan hasilnya bimbang. Tetapi ketika pikiran dan hati itu menyatu, dia akan menjadi orang-orang yang luhur. Gitu ya. Jadi luhur itu adalah hasil akhir daripada proses penyatuan hati dan pikiran. Makanya kenapa para leluhur kita disebut leluhur gitu kan. Nah, orang-orang yang zaman dahulu disebut leluhur karena apa? Dulu-dulunya dia melakukan sebuah proses yang sangat panjang untuk menyatukan hati dan pikiran sampai akhirnya dia menjadi orang-orang yang bijaksana gitu. Nah, ketika orang itu sudah luhur ya, di dalam penerapan kehidupannya dia akan menjadi orang yang bijaksana. Nah, gitu. Kalau kita ulangi lagi, budi adalah hasil penyatuan hati dan pikiran. Dari hasil itu, dari penyatuan hati dan pikiran itu akhirnya dia menjadi orang yang luhur, orang yang luhur budinya, gitu ya. Nah, luhur kemudian ketika dia menerapkan kepada masyarakat, dia akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Seperti itu. Berarti ya intinya saya jadi ingat ini. Ibaratnya kalau dalam Jawa itu kan ini maaf Mas ya, ini biasanya kan kalau orang Jawa itu ada tingkatan-tingkatan ya sama aja. Yeah. Nah, saya pernah dengar kan kalau tingkatnya udah ke kaluhuran, biasanya orang-orang ada liburan. Nah, itu orang itu kalau udah tingkatannya ke kaluhuran itu orangnya wis dosa. Itu apa? Berarti kan ada hubungannya sama kawruh budi Jawi kan? Ya itu. Jadi ketika seseorang mungkin ya misalkan kita mengenal berbagai macam kelompok pemerhati budaya, ya kan, misalkan atau mungkin kayak semacam di Jawa ini yang berkembang misalkan Sundawiwitan, ya kan, Pulau Jawa maksudnya ya. Mungkin juga kita mengenal orang Sabto Dharmo, ada yang Buddha Jawi Wisnu, gitu ya, dan sebagainya lah gitu. Nah, di antara mereka itu, mereka pasti akan ditanya adalah tujuannya adalah sebuah keluhuran. Nah, hasil akhirnya itu adalah memang keluhuran. Berarti memang benar ya Mas ya, puncak tertingginya itu memang dari keluhuran. Nah, dari keluhuran itu ada sebuah prosesnya apa yang dinamakan dengan penyatuan hati dan pikiran gitu. Nah, penyatuan hati dan pikiran caranya bagaimana kan? Kadang ya kadang kan sulit. Oposisi dimaksud kawruh budi Jawi dan kaluhuran hubungannya gimana? Cara menerapkannya kan orang kadang bimbang, kadang-kadang nggak tahu, kadang ya supaya aku tidak iso pas gamblang nang ati, maksudnya kan gitu ya. Nah, itulah dinamakan kadang makanya kita itu ada sebuah pertempuran di dalam diri kita. Ini kalau kita secara filosofis ya, yaitu pertempuran antara hati dan pikiran. Bukan bertempur kayak di medan perang, maksudnya adalah bagaimana kita mensinkronkan itu semua. Karena gini, ketika seseorang hanya menggunakan pikirannya saja, dia akan menjadi orang yang sembrono. Hanya pikirannya saja. Ya. Ketika seseorang hanya menggunakan hatinya saja, ya orang ini juga, ya maaf, mungkin nggak akan berkembang. Tetapi yang dimaksud dengan menyatukan hati dan pikiran itu adalah kita antara hati dan pikiran itu benar-benar sinkron. Gitu. Nah, orang-orang dahulu melatihnya untuk menyatukan hati dan pikiran. Caranya gimana? Caranya seperti apa? Gitu. Cara yang paling mudah yang sering dicontohkan oleh leluhur kita adalah dengan cara mengheningkan cipta.
Mengheningkan cipta itu bosone awake dhewe apa? Meditasi itu ya. Meditasi semedi Gitu ya. Kalau orang-orang anu itu meditasi. ya, meditation itu kan sebenarnya kan bahasa Inggris ya gitu. Wening kalau Jawanya Kalau wening. Jawa ini wening, Ya. bahasa Indonesianya mengheningkan Mengheningkan cipta. cipta. Makanya dikatakan wening itu hening. Jadi pikirannya kita hening selaras dengan hati. Hati pun juga hening selaras dengan pikiran gitu. Dan ketika dari proses meditasi atau samadhi itu kita akhirnya kita terapkan pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Ya, Tapi kebanyakan orang nggak tahu ya Mas ya. Seandainya kita itu disuruh meditasi atau yang semedi tadi itu kadang ini nanti saya meditasi itu tak buat apa gitu loh. Nah, jadi ibaratnya saya meditasi itu untuk apa? Apa untuk ibaratnya kan banyak spekulasi juga katanya itu meditasi buat gini, padahal sebenarnya wening atau meditasi atau samadhi tadi memang untuk menenteramkan hati agar supaya sinkron pikiran dan hati tadi Mas ya. Iya, jadi gini Mas ya. Kalau orang mengatakan untuk apa sih orang meditasi? Iya, kadang orang gitu ya. Kalau coba kamu meditasi aja, kadang kayak apa sih meditasi kan kadang gitu memang. Iya. Kebanyakan orang nggak mau melakukan, kadang meremehkan dulu gitu loh Mas. Yang susahnya kan itu memang. Ya, mungkin Mas Heri bisa jelentren juga ini biar bisa orang di sana biar tahu semua. Oke. Jadi untuk mencapai tadi kawruh budi jawi atau yang kaluhuran biar bisa menjadi apa Mas ya? Masa sempurna ya, ibaratnya kita udah belajar yang lebih baik lagi kan, jadi tujuan apa bisa ke meditasi tadi untuk melatih maksudnya. Nah itu Mas Heri biar bisa menjelaskan juga. Jadi tata caranya mungkin gitu ya, tata caranya atau apa gitu ya. Jadi gini, kalau kita dengan cara misalkan mengheningkan hati dan pikiran itu adalah dengan cara mengheningkan cipta, meditasi, ya kan? Ya. Coro bahasa Sanskertanya samadhi, bahasa Jawa wening gitu ya. Ya. Makanya ada namanya cipta wening. Cipta itu kan pikiran. Kan? Cipta wening. Jadi cipta wening itu mengheningkan pikiran. Jadi pikiran kita hening. Kemudian samadhi. Ya, sama itu podo. Di itu pikiran, itu bahasa Sanskerta. Ya, samadhi. Akhirnya wong Jawa ngarani semedi gitu. Nah, pikiran kita itu disamakan dengan siapa kan? Pertama samakan dengan diri kita sendiri dulu. Dan kemudian hasilnya dengan cara apa? Menyamakan kita dengan Tuhan. Bukan saya sama dengan Tuhan. Tapi kita selalu berkonsentrasi kepada Tuhan. Dari situlah kita akan menjadi orang-orang yang sadar akan Tuhan. Nah, orang yang sadar akan Tuhan ini adalah istilahnya kalau di Jawa itu adalah orang-orang yang luhur gitu. Karena segala aktivitasnya itu selalu tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh Tuhan gitu. Jadi makanya kenapa ketika seseorang itu melakukan meditasi, melakukan samadhi, itu tujuannya untuk apa ya? Untuk diri kita sendiri gitu. Bukan untuk saya, misalkan contoh ini, saya bersamadhi di Goa misalnya, atau di Unden ya. Bukan saya cari pesugihan, bukan saya biar dapat tombol nomor togel gitu, bukan. Tapi adalah untuk keheningan saya sendiri. Nah, mungkin orang bertanya gitu kan, kenapa kok gak di tempat suci? Nah, kita pun juga akan bisa bertanya lah, orang-orang dulu sebelum ada tempat suci, mereka pasti ke alam. Iya, ke alam-alam ya. Iya, ada yang ke laut, ada yang ke gunung, ada yang ke pinggir kali, macam-macam gitu. Nah, kita ingin merasakan keberadaan Tuhan dengan caranya apa? Kita menyatu dengan alam dengan mengheningkan
pikiran kita sendiri, dan itu untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk apa-apa juga ya. Bukan untuk katanya nanti meditasi itu untuk ini, untuk itu, enggak ya. Sebenarnya memang untuk ngeredam semuanya agar kita wening, supaya memang itu tadi Mas ya, untuk menyinkronkan hati sama pikiran. Iya, menyinkronkan antara hati dan pikiran kita, bukan untuk tujuan lain. Berarti supaya apa ya, mungkin ke tidak tanduk perilaku juga mungkin ya. Jadi Oke. Akhirnya kan terjun ke masyarakat nih, gitu kan? Iya. Dari terjun ke masyarakat itu kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana, menyikapi segala permasalahan dengan cara yang bijaksana, tidak dengan hawa nafsu, gitu loh. Jadi ketika pikiran dan hati itu sudah menyatu, sudah kita bisa istilahnya itu diri kita sendiri, gitu kan. Iya. Nah, emosi, hawa nafsu dan lain sebagainya ini bisa kita redam, gitu. Diredam ya, bukan dihilangkan ya, bukan dimatikan. Kita nggak akan bisa, nggak akan bisa kita mematikan itu, gitu. Karena hawa nafsu ini kan cakupannya luas, banyak sekali Mas. Orang lapar aja itu hawa nafsu, kita pengen makan, gitu kan. Apa aja, pingin sesuatu, beli apa, nggak keturunan nafsunya pingin, padahal pengen. Nah itu hawa nafsu memang banyak. Tapi kita akhirnya bisa menjadi orang yang bijaksana dalam menyikapi, gitu ya. Nah inilah yang istilahnya sebuah ajaran yang sudah dicontohkan oleh para leluhur kita di masa lalu, gitu. Nah, makanya akhirnya mereka yang sudah kembali ke alam sunyoruri, gitu kan, ke alam kelanggengan sana, kita menyebutnya masyarakat Jawa adalah para leluhur, gitu loh. Oke. Gitu kan. Leluhur berarti dia mereka adalah orang-orang yang sudah menjalani perilaku, tingkah laku, keluhuran, baik itu untuk dirinya sendiri dan di masyarakat. Dan hasil akhirnya adalah orang tersebut kemungkinan bisa menjadi manunggaling kaulolan Gusti. Gitu Mas. Jadi jangan berharap orang itu bisa manunggal dengan Tuhan sebelum dirinya bisa manunggal dengan diri sendiri dulu. Gitu. Kalau pikiran dan hati aja nggak bisa sinkron. Kok maunya kok ingin langsung manunggaling kaulo Gusti, jangan itu dulu. Itu manunggaling kaulolan Gusti itu adalah hasilnya daripada kita menyatukan diri kita sendiri. Kita menyatukan diri kita sendiri, hati dan pikiran, kemudian kita menjadi orang yang luhur, ya. Penerapan di masyarakat menjadi orang yang bijaksana. Kemudian setelah kembali ke alam kelanggengan, kita bisa menjadi orang yang manunggaling kaulolan Gusti. Gitu ya. Iya. Berarti memang sebenarnya ajaran Kawruh Budi Jawi ini sebenarnya jauh dalam Mas. Dalam. Cuma memang kebanyakan orang memang ya gimana ya, nafsunya itu juga besar sekali ya kan. Jadi untuk melakukan suatu perbuatan sing kebajikan yang benar aja udah susah. Susahnya apa sih, memang kalau menurut saya mereka nggak menggali sesuatu dari ajaran tersebut. Iya. Kayak tadi Mas Heri bilang kan, untuk melakukannya kita seharusnya bisa sesekali, mungkin malam Mas ya, untuk melakukan bisa malam atau siang. Nah gini, kalau melakukan itu sebenarnya kita bisa kapanpun ya. Gitu. Cuman orang-orang dahulu kan, atau mungkin orang sekarang itu kan, dunia sekarang itu kan sudah ramai, ya, gitu kan. Dunia sekarang itu sudah ramai. Jam segini aja masih banyak sepeda motor, lalu lalang. Nah, kita bisa melakukan itu kapan saja, gitu. Makanya akhirnya lama kelamaan karena leluhur kita juga orang-orang yang linuweh ya. Mereka bisa jadi istilahnya lek jare wong Jawa itu weruh sadurunge minara. Akhirnya kita ada sebuah konsep yang namanya topo ning ramene pasar. Gitu. Topo ning ramene pasar. Iya. Istilahnya kita mengendalikan diri di keramaian pasar, bukan berarti kita bertapa di tengah pasar gitu, bukan ya. Tapi karena dunia itu sudah ramai, gitu kan. Sudah banyak sekali orang, sudah banyak sekali teknologi dan lain sebagainya. Akhirnya ya kita mau tidak mau kita harus topo di ramainya pasar. Akhirnya kita harus bisa mengheningkan diri kita sendiri di keramaian pasar itu. Gitu. Kita jangan marah ketika kita semedi,
terus kita dengar sepeda motor, waduh sepeda motor itu sudah jam sekian gitu kan. Ya jangan marah sama kondisi gitu kan. Ya maksudnya kita harus mau berkoreksi diri, geraito ya kan. Geraito ya sudah, saya tujuannya saya ingin mengheningkan diri saya pengen mending, ya sudah mending aja gitu. Itu akhirnya apa? Sekali lagi kita akan menjadi orang yang bijaksana, tidak menyalahkan keadaan, tapi kita selalu geraito, gitu loh, selalu berkonsentrasi kepada diri kita sendiri. Gitu. Tapi memang untuk melakukan yang tadi itu lebih enaknya malam berarti Mas ya sebenarnya ya, untuk melakukan tadi. Soalnya apa ya, memang perlu juga kalau menurut saya itu meditasi, bukan karena apa Mas ya, nanti pikirannya orang macam-macam meditasi katanya itu wis, kalau saya nggak nyebut ya mungkin untuk agama yang satunya wah ini gak nganu ini meditasi itu kayaknya nggak perlu gitu loh katanya. Gini Mas, maksudnya gini ya, jadi kita itu ini kan kita membicarakan lingkup Jawa, Jawa. Jadi orang itu mengheningkan dirinya itu memang dari dulu sudah ada. Nah, ini hanya salah satu cara Mas. Nah, ada cara lagi. Orang-orang dulu kita agar orang itu selalu istilahnya menjadi orang yang sadar diri lah. Nah, cara gampangannya gitu ya. Itu ya, sadar diri itu dengan cara apa? Makanya dengan selalu menyebut nama-nama Tuhan gitu ya. Nama-nama suci Tuhan. Kalau orang dahulu mengatakan yang jagat Dewa Batara gitu kan, atau mungkin mengatakan Duh Gusti, kesandung aja, Duh Gusti ya. Kalau ini adalah sebuah apa ya? Kalau kita telah lebih jauh, ini adalah sebuah moralitas. Ketika orang terpleset ngomong Duh Gusti, misalkan, kita bisa bandingkan dengan orang sekarang. Kadang orang kesandungan memang jancuk gitu kan. Padahal kan ya terserah, nggak masalah gitu kan, silakan gitu. Tapi leluhur kita zaman dahulu itu sudah memberikan sebuah contoh gitu, bahwa apapun yang kita lakukan selalu nyebut asmaning Gusti gitu. Kita di sini kan memang nggak bahas agama. Yang kita bahas itu adalah lingkup pengetahuan budi jawi. Saya nggak ngurus Mas lain negara, misalkan caranya mereka beda ya itu silakan silakan, itu yang berkembang di sana gitu. Tapi ketika kita berkembang di Jawa pengetahuan Jawa, ya sudah kita ikuti ini gitu. Mungkin juga ada sebuah pengetahuan budi yang berkembang di Kalimantan misalnya, pengetahuan budi yang berkembang di Madura, di Papua misalnya, atau di Sumatera, ya silakan dengan kondisi dan keadaan masing-masing. Kita nggak bisa menyalahkan harus seperti Jawa, tidak gitu. Tapi kan kita punya yang namanya sebuah norma. Norma bahwa ketika saya baik sama orang itu pasti juga baik sama saya, walaupun mungkin dipikir belum tentu lah. Ya memang gitu. Kalau saya baik sama Mas Novin kan berarti kan Mas Novin otomatis akan baik sama saya. Walaupun belum tentu juga saya baik, belum tentu Mas Novin terima baik juga gitu. Tapi nggak perlu menyalahkan gitu. Ya sudah, karena kita yang penting apa? Diri kita hening gitu. Diri kita sadar diri. Yang penting orientasinya adalah ke dalam diri kita sendiri. Berarti memang bukan ke orang lain. Ke nurani kita sebenarnya. Ke nurani kita. Hati kita, ke nurani sendiri itu. Memang berarti ada cara. Kalau budi jawi itu memang ke nurani kita sebenarnya. Berarti jadi tahu yang mana yang benar, tahu mana yang enggak. Kadang kita memang enggak benar itu bener-bener noai sesuai dengan pikirannya, padahal mungkin orang itu juga tahu sebenarnya di nuraninya itu ya salah. Ya itulah. Oke. Makanya pentingnya di sana leluhur kita memberikan sebuah pengetahuan yang namanya kalau budi jawi gitu. Nah, kalau kita membahas
tentang Kawruh Budi Jawi seperti ini sebenarnya kan lingkup besar ini Mas, ya. Iya. Karena gini ya, dan ini yang nggak pernah dibahas oleh masyarakat kita gitu, yang nggak pernah ditunjukkan oleh mungkin orang-orang yang pemerhati budaya gitu. Yang ditunjukkan hanyalah kalau kita lihat di podcast terkenal ya Mas, mungkin pernah lihat sendiri lah. Yang diundang itu hanyalah orang-orang yang istilahnya laku pesugihan, laku mistis gitu kan. Akhirnya apa Mas? Akhirnya saya dulu itu disuruh guru saya untuk melakukan bertapa di gua untuk bisa ngundang makhluk setan, jin dan lain sebagainya. Yang mungkin itulah akhirnya budaya Jawa itu akhirnya rusak. Iya. Cobalah sekarang kita berpikir lebih jauh. Misalkan ini contoh Sang Buddha. Iya. Ya kan, Sang Buddha itu bertapa di bawah pohon. Apakah Sang Buddha ini istilahnya apa ya? Nyembah pohon atau mengundang hantu dirinya? Enggak, dia mengheningkan untuk dirinya sendiri gitu. Bukan untuk mengundang hal-hal yang dalam tanda kutip gaib Mas. Tapi pelaku budaya Jawa itu yang sering kita lihat di podcast terkenal gitu ya, yang diajarkan, yang ditunjukkan itu Mas. Iya. Tapi pengetahuan budi ya kan, sesuatu yang baik di dalam ajaran Jawa itu sendiri nggak pernah. Memang. Gitu kan? Iya, rata-rata gitu. Contoh kemarin yang kita bahas tentang keris. Iya. Ya. Orang yang dibahas keris ini ada jinnya, ada hantunya, gitu kan. Tetapi tidak pernah sekalipun dibahas tentang keris secara budaya, keris secara sejarahnya seperti apa, filsafatnya seperti apa. Nah, itu nggak pernah dibahas gitu. Malah keris itu yang saya tahu itu podcast apa itu diputus-putus gitu Mas, siapa itu lupa saya. Terus dipatahin, dibuang ke laut Pak. Nah itu peninggalan budaya Jawa itu kan. Makanya gitu. Coba kalau gitu patah-patahin itu, misalkan orang berani nggak mata-matain Mandau? Digempur sama orang Kalimantan. Makanya itu kan. Nah inilah gitu loh Mas. Karena apa? Banyak orang mengaku sebagai budayawan kayak gitu ya. Tetapi dia tidak pernah itu loh meresapi sendiri apa yang dimaksud dengan budaya Jawa itu sendiri gitu loh. Yang taunya negatif aja, yang ditunjukkan itu sesuatu yang istilahnya dongeng atau cerita buatan manusia gitu kan. Klenik itu memang miris sekali Mas, miris sekali gitu Mas. Jadi makanya dengan adanya Kawruh Budi Jawi sebenarnya perlu kita kembalikan siapapun Anda gitu kan, kalau memang Anda seorang yang berkecimpung di bidang pengetahuan Jawa gitu ya, atau Anda yang hidup di Jawa, jangan sampai walaupun sekarang sudah terjadi ya gitu. Orang dulu mengatakan wong Jawa lali Jawa nih ya, sekarang banyak kan, banyak. Makanya itu kan yang saya tanyakan tadi itu sangat apa ya, Kawruh Budi Jawi itu dalam, maksudnya ayolah kita sama-sama saling apa itu ya, budaya kita yang bagus-bagus kayak gini tuh harus kita kita lakukan ya contoh lah tadi keris lah, itu kan sebenarnya bagus gitu kan. Tetapi oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab mengatakan ya itu akhirnya orang takut ini hantu nih jini yang bikin rumah tangga berantakan gitu kan. Banyak kayak gitu tuh, banyak sekali Mas. Bikin pekerjaanmu berantakan, padahal keris tidak salah guys. Yang salah itu justru yang bikin rumah tangga berantakan itu apa? HP. Apa yang nggak bisa kita akses di HP? Kan? Banyak sekali gitu. Kalau mau dibilang syirik katanya Mas ya, keris itu syirik atau musyrik. Ini apa gak tambah? Nah itulah akhirnya kita kemana-mana, ke tempat suci pun kita bawa HP, dan sebagainya. Nah, ya itu sudah, itu terserah mereka gitu kan. Yang jelas kita
sebagai seseorang apa istilahnya pemerhati budaya Jawa, dan kita sangat prihatin juga gitu ya dengan berkembangnya pengetahuan-pengetahuan yang kurang baik mengenai pengetahuan budaya Jawa. Ya, itu kadang disalahgunakan juga itu loh kadang tuh ini sekarang ya. Yang baik-baik itu yang saya tahu nggak pernah kita terapkan, mesti sing klenik, sing gini Ya, gitu. itu deh. Intinya gitu aja, makanya bagus sekali nih kawur budaya, kawur budi Jawi itu memang seharusnya kita terapkan supaya ya semuanya bisa menjadi kembali apa nuraninya maksud saya itu nuraninya biar Berkembang ya. Iya, kembali ke mbah-mbah kita dulu sing nggak terlalu kayak sekarang kan zaman edan kan ya. Iya. Nah, jadi untuk ngerem lah ibaratnya untuk ngerem. Itulah makanya pengetahuan istilahnya pengetahuan budi itu memang penting untuk kita ya. Untuk kita sebagai manusia. Sebenarnya budi itu kan memang berkembangnya di Jawa, tapi kalau kita mau memperluas diri itu kita sudah disangoni kok istilahnya sama Tuhan itu manusia diberikan itu gitu. Bahkan saya yakin sebelum dulu mungkin berkembang istilahnya kepercayaan gitu, kita sudah dikasih bekal itu sama Tuhan gitu kan. Karena objeknya memang pikiran dan hati kita. Jadi itu Mas yang perlu sekali lagi untuk dari rekan-rekan usaha itu adalah yang perlu kita kembangkan. Kalau di Jawi kita akan menjadi orang-orang yang peduli, gitu loh. Akhirnya ya kan bijaksana, peduli dengan siapa? Ya peduli dengan dirinya sendiri, dengan masyarakat, dengan bangsa dan negaranya. Gitu loh. Dan kita mungkin hari ini kita juga miris gitu kan. Kita sebagai orang Indonesia ini kan kita tahu sendiri banyak sekali kan sekarang kasus korupsi besar terungkap gitu ya kan. Bener, nah itulah hancur-hancuran di sini pokoknya. Itulah akhirnya kita menjadi ini ya akhirnya karena apa itu tadi karena hasil daripada seorang tidak menggunakan pengetahuan budinya, tidak berpikiran nuraninya nggak dipakai, itu Mas. Oke Mas. Cukup ya. Cukup. Waduh di sini baik sekali bahasanya. Iya. Sip. Karena memang pengetahuan budi itu memang saya anggap itu adalah dari Jawa ya. Iya. Di Jawi itu adalah intinya gitu kan. Kemudian ini akan menyebar ke istilahnya ada percabangan bagaimana kita mengetahui budaya, misalkan ada budaya Bantengan, Lumping, Reog dan sebagainya. Kemudian kita mengetahui sejarahnya. Gitu juga Mas. Gitu. Oke, saya kira cukup ya. Oke. Kita sudah kasih Mas. Iya. Next time kita akan ketemu lagi gitu ya. Oke, demikian di sana semua yang bisa kita bincangkan ya secara sejenak dengan rekan-rekan pemerhati budaya di Sangha. Nah, dari sini saya mohon juga feedback dari teman-teman untuk memberikan komen, like, subscribe, dan share serta tonton sampai habis. Demikian akhir kata, saya Erlando, salam Nusantara, Rahayu. Rahayu Rahayu Mas. Rahayu.